Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irmanul Fadilah dengan NIM 3430180002 dari PGSD 6B. Di kesempatan kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan dari Bu Yulina Ismiati selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat berbagai perspektif kultur sekolah. Yang kedua, jelaskan secara singkat bagaimana cara membangun kultur sekolah. Yang ketiga, sebutkan gambaran kultur sekolah positif. Yang keempat, sebutkan gambaran kultur sekolah negatif. Dan yang kelima, sebutkan ciri-ciri sekolah yang unggul. Langsung ke pertanyaan yang pertama yaitu perspektif kultur sekolah. Perspektif kultur sekolah ini ada 5. Yang pertama ada kultur sekolah efikasi. Kultur sekolah efikasi ini menekankan pada prinsip akademik dan norma-norma yang mendorong siswa belajar keras, berpikir positif, dan mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua ada kultur sekolah humanis. Kultur sekolah humanis ini ditunjukkan dengan kehidupan sekolah dalam belajar didasarkan pada kebersamaan dalam mewujudkan prestasi. Yang ketiga ada kultur sekolah TERJ. Secara umum, TERJ merupakan aspek yang paling penting dalam mengembangkan sekolah. Keberadaan kultur TERJ ini di sekolah akan dapat mencegah siswa berbohong, mencontek ataupun berlaku tidak jujur lainnya. Yang keempat ada kultur sekolah optimis pencapaian prestasi. Berkembangnya kultur sekolah efikasi dan kultur sekolah TERJ akan melahirkan kultur sekolah optimis akan prestasi. Ini merupakan suatu keyakinan bahwa warga sekolah mampu meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Dan yang kelima ada kultur sekolah kontrol siswa. Kultur sekolah kontrol ini akan mengembangkan kultur autokratik, di mana dengan kendali kekuasaan dan kontrol yang ada pada para guru untuk mengendalikan para siswa. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu cara membangun kultur sekolah. Cara untuk membangun kultur sekolah ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu membangun kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan demokrasi. Kepemimpinan yang demokrasi akan berdampak pada tumbuhnya kultur sekolah yang positif, yang mendorong pencapaian prestasi yang tinggi dan inovasi. Yang kedua ada membangun arah dan rencana perkembangan kultur. Salah satu arah penting dalam mengembangkan kultur sekolah adalah menetapkan bagaimana dan sejauh mana aspek kebersamaan, kerjasama, dan kolaborasi yang akan diwujudkan sekolah. Yang ketiga ada membangun kemampuan guru senantiasa terus ditingkatkan. Kemampuan atau kemajuan sekolah akan ditentukan oleh kemampuan dan kinerja guru dalam melakukan pembelajaran di ruang kelas maupun di luar kelas. Sejalan dengan perubahan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, para guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya dari waktu ke waktu. Dan yang keempat ada membangun motivasi dan memfasilitasi siswa untuk berprestasi. Kualitas sekolah ditentukan dari tingkat prestasi yang dicapai para siswa. Sekolah yang memiliki siswa yang berprestasi selalu menjadi idaman orang tua dan calon siswa untuk mendapatkan pendidikan di sana atau di sekolah tersebut. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu gambaran kultur sekolah yang positif. Artefak terkait kultur sekolah yang positif ada 4. Yang pertama ada ambisi untuk meraih prestasi, pemberian penghargaan pada yang berprestasi. Yang kedua ada hidup semangat
menegakkan sportivitas, jujur, mengakui keunggulan pihak lain. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan dia. Dan yang keempat ada trust atau saling percaya. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu gambaran kultur sekolah negatif. Artefak terkait kultur sekolah yang negatif ada 4. Yang pertama ada banyak jam kosong dan absen dari tugas. Yang kedua ada terlihat permisif, terdapat pelanggaran nilai-nilai norma, nilai-nilai norma dan moral. Yang ketiga ada adanya frikasi yang mengarah pada perpecahan, terbentuknya kelompok-kelompok yang saling menjatuhkan. Dan yang keempat ada menekankan pada nilai pelajaran bukan pada kemampuan. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu ciri-ciri sekolah unggul. Ciri-ciri sekolah unggul diantaranya ada 6. Yang pertama ada memiliki komitmen yang tinggi untuk unggul. Yang kedua, jiwa kepemimpinan yang andal. Yang ketiga, kesempatan untuk belajar dan pengaturan waktu yang jelas. Yang keempat ada lingkungan sekolah yang aman. Yang kelima, terjalin hubungan yang baik antar rumah dan sekolah. Dan yang keenam, ada monitoring terhadap kemajuan siswa-siswa dilakukan secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.